Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifat Azhar di Rifat Channel guys. Jadi kali ini saya akan motoran tipis-tipis di malam minggu ya guys ya, sambil melihatkan suasana kota Malang di malam minggu itu seperti apa sih, seramai apa sih kota Malang di malam minggu guys. Jadi nanti kita awal dari sini. Ini jalan mana ini? Ororodowo atau Ororombo ya. Saya lupa guys. Jadi habis ini nanti kita mengarah ke Kayu Tangan, terus kemudian ke alun-alun Tugu Balai Kota Kota Malang, dan ke alun-alun Kota Malang, dan nanti ke Kayu Tangan Heritage lagi, dan kita akhiri di Taman Ijen ya guys ya. Jadi bagi kalian yang sedang rindu Kota Malang, mudah-mudahan video ini bisa mengobati rindu kalian mengenai Kota Malang, dan mudah-mudahan video ini bisa mengingatkan kenangan-kenangan kalian ketika di Kota Malang ya. Karena kita ketahui bahwa Kota Malang ini sejuta kenangan guys. Di setiap sudutnya pasti menyimpan kenangan-kenangan tersendiri ya. Apalagi ini tempat-tempat yang akan saya kunjungi ini tempat-tempat nongkinya anak muda gitu ya. Oke, sebelum lanjut di video silahkan di like, comment, share, dan subscribe guys untuk terus mendukung channel ini agar tetap berkembang dan agar tetap memberikan kontribusi positif bagi kalian semua cuy. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan dinyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru yang saya upload di channel ini ya cuy ya. Jadi di channel ini saya akan membahas tentang dunia otomotif, wisata, motovlog, jalur dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu, review perumahan, dan ya masih banyak informasi menarik lainnya yang akan saya bahas di channel ini ya cuy ya. Jadi seperti itu guys. Oke, kita sudah hampir memasuki Kayu Tangan ya cuy ya. Tapi ini masih agak ya lumayan lah ya. Masih 500 meteran. Dan nanti kita kalau lurus terus ini nanti nyampe di mana ya, UPTD PLN. Jadi seperti itu cuy. 2,5 tahun di BINUS Malang. Apa itu rek? Kuliah. Apa sih? Gak ngerti aku pak. Oke, kita ambil kanan ya guys ya. Kita mengarah ke Kayu Tangan Heritage cuy. Dan di depan itu adalah UPT PLN, UP3 PLN. Nah seperti itu guys. Dan kita sudah memasuki kawasan. Nah di depan itu Kayu Tangan guys. Tapi kita tidak bisa langsung lurus ya. Jadi kita harus ambil kiri dulu kalau mau ke Kayu Tangan cuy. Ambil ke kiri terus nanti nyampe di kawasan Splendid ya. Terus kita lurus saja, nanti kita nyampe di alun-alun Tugu Balai Kota Kota Malang ya cuy ya. Jadi seperti itu guys. Widih, bisa simulasi angsuran rumah. Nah ini Kayu Tangan Heritage. Ini spot nongkrongnya anak-anak Malang ya, dan spot jajan lah ya. Karena di sana banyak sekali orang-orang jual makanan kekinian ya, terutama kopi tiam di sana juga banyak guys. Perkopian juga banyak sekali. Jadi seperti itu cuy. Dan ini saya ngambil video di jam 10:30 ya guys ya. Jadi tadi habis ya ngopi-ngopi tipis sama si doi ya. Terus habis saya antarkan pulang karena ini sudah malam. Jadi saya putuskan untuk ngevlog guys. Jadi seperti itu cuy. Wih, Kota Malang di jam 10:30 ini masih rame ya cuy ya. Apalagi ini malam Sabtu, sorry ya, ini malam Sabtu guys, bukan malam Minggu ya. Ini malam Sabtu cuy. Dan besoknya itu libur. Saya juga libur, orang kerja juga libur, anak kuliah juga libur. Ini untuk saat ini anak kuliah sudah kembali ke Malang ya. Jadi pemain cadangannya sudah pada balik ke Malang. Jadi keramaian Kota Malang semakin bertambah cuy. Nah ini kita sampai di alun-alun Tugu Balai Kota Kota Malang ya cuy ya. Jadi seperti ini guys. Dan di sebelah kiri itu ada kafe apa namanya? Kafe Tugu atau kafe apa ya? Saya lupa cuy.
Yang jelas di sini view-nya bagus sekali karena langsung menghadap ke alun-alun Tugu ini ya. Jadi seperti itu, dan di alun-alun Tugu ini sudah terdapat banyak sekali tempat duduk dan hiasan bulatan-bulatan yang bisa kalian jadikan untuk tempat duduk dan sebagai tempat foto gitu ya. Nah, seperti bapak-bapak ini cuy. Jadi seperti itu guys. Widih. Di sini juga rame ya. Kayaknya ya. Nah, ini anak-anak motor, anak-anak bucin semuanya kumpul di sini guys. Kita ambil kiri ya. 111 Kota Malang. Selamat hari jadi. Dari saya Rifat Channel, mudah-mudahan Kota Malang semakin maju, semakin berkembang dan tetap menjadi kota yang indah, tenang dan menyejukkan bagi siapapun yang berproses di sini gitu ya. Jadi seperti itu guys. Wih, di sebelah kiri ada ITSK, Dokter apa ya, Supriyadi atau siapa itu ya. Saya agak tidak mau baca guys. Jadi seperti itulah cuy. Space Rental. Nah, ini kita masuk di jalan mana saya juga kurang tahu guys. Pokoknya ini mengarah ke Kayu Tangan Heritage cuy. Saya tuh paling tidak bisa kalau menghafalkan soal nama-nama jalan ya. Oke, kita ambil kiri ya guys ya. Nanti kita mengarah ke alun-alun Kota Malang ya di hari Jumat malam Sabtu cuy. Kita ambil kiri. Kalau kanan itu nyampe di Kayu Tangan Heritage ya. Nanti kita masuk lewat sana, lewat Jalan Kawi ya guys ya. Jadi seperti itu cuy. Dan kalau dari alun-alun Tugu Balai Kota, Kota Malang ke alun-alun Malang itu hanya kisaran 3 menit, 3 sampai 5 menit gitu ya. Nah, ini depan itu sudah masuk kawasan Kota Malang ya, ya. Sebelah kiri ini juga ada apa ini? Ramayana ya. Jadi pusat perbelanjaan di sini juga ada, terus di Kayu Tangan Heritage sana juga ada guys. Nah, ini wajah baru alun-alun Kota Malang di 2025 ya cuy ya. Di malam hari ya seperti inilah Kota Malang, itu masih banyak pengunjung ya, dan ya rata-rata ya orang-orang pacaran gitu ya. Kita ambil kanan aja guys, karena nanti kita mengarah ke alun-alun Tugu Kota Malang ya. Kalau ini lurus nanti nyampe di pasar besar ya guys ya, dan kalau kita ambil kanan nanti nyampe di sana. Entah itu jalan apa saya kurang tahu juga ya. Restoran Simpang Raya. Di sini juga banyak PKL ya cuy ya. Dan untuk PKL di alun-alun Kota Malang ini, alun-alun Merdeka ya, ini dialokasikan di sebelah selatan ya, dan di sebelah barat guys. Jadi seperti itu. Ini kalau ke kanan tidak bisa guys, karena itu khusus untuk jalur satu arah ya. Jadi seperti itu cuy. Ini juga ada bapak-bapak penjual pentol, cilok, sempol, semuanya ada di sana guys. Jadi seperti itu. Ini depan ada Pajero plat B Jakarta mungkin ya. Oke, kita ambil kanan nanti cuy, dan mengarah ke Jalan Kawi ya guys ya. Jadi seperti itu cuy. Kok mutarnya di situ-situ aja masih ya, karena memang Kota Malang ya emang sekecil ini cuy untuk area kotanya loh ya. Kalau Malang Raya ya besar karena meliputi Malang Kabupaten, Kota Malang dan Kota Batu ya. Jadi seperti itu cuy. Kalau Kota Malang itu hanya terdiri dari 5 kecamatan ya. Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowawaru, Sukun, Kedung Kandang. Jadi seperti itu. Cuma 5 itu aja guys. Dan ini untuk kawasan ini masuk di kawasan Kecamatan Klojen ya kayaknya ya. Di depan itu ada outlet dari Lapis Kukus Tugu Malang. Ini makanan kesukaannya Denny Caknan itu. Nggak tahu. Itu Denny Caknan itu brand ambasadornya atau apa, saya kurang tahu ya guys ya. Tapi yang jelas memang Lapis Kukus Tugu Malang itu enak banget. Rasa tekstur rotinya itu empuk. Waduh, tambah review roti lah. Ya apa ya, dilewati ya. Oke, lurus aja guys. Di sebelah pojok kanan itu ada alun-alun Kota Malang yang tadi sudah kita lewati. Kita ambil kiri ya ke kawasan Kayu Tangan Heritage cuy. Untuk di hari Jumat malam Sabtu, dan di sebelah pojok depan itu ada Sarinah ya, pusat perbelanjaan. Di sebelah kiri ini ada Gramedia. Nah, ini wajah baru Gramedia coy. Dan ya, dan itu tadi kita lewat sana tadi ya guys ya. Widih, ada mbak-mbak foto, street photographer juga banyak sekali di sini guys.
Wih, mantap sekali, ini ramai banget ya guys ya. Ini bisa teman-teman lihat di sini juga ada kuda juga. Jadi kalian yang ingin menikmati Kota Malang dengan naik kuda juga bisa ya di sini ya. Wih, ramai banget cuy. Dan ini untuk alokasi parkirnya itu fokus di sebelah kiri ya. Di sebelah kanan untuk jalan area hijau itu sudah nggak ada orang parkir sama sekali ya. Jadi seperti itu guys. Memang harus beginilah. Kota Malang itu memang yang paling sulit untuk ditertibkan itu ya parkir. Karena jalanan Kota Malang itu sudah apa ya, sudah terbatas gitu cuy, nggak bisa dilebarkan juga nggak bisa diapa-apakan lagi gitu ya. Jadi memang kondisi jalan Kota Malang ya memang sudah seperti ini. Jadi kalau mau mengalokasikan tempat untuk parkir di sebelah samping-samping jalan itu sangat sulit kayaknya kalau menurutku ya. Dan untuk malam Jumat untuk di hari Jumat malam Sabtu ini sangat ramai sekali ya guys ya. Bisa teman-teman lihat, cuman ya lancar. Biasanya kalau rame-ramenya kayu tangan heritage itu di hari Sabtu malam Minggu ya cuy ya. Jadi seperti itu guys. Sebelah kanan depan itu ada Lafayette guys. Wih, ini salah satu cafe yang cukup mewah juga di Kota Malang ya. Namun harganya ya tidak begitu-begitu mahal lah. Ya umumnya cafe lah ya, sekitar 25 ribuan kayaknya. Oke, kita ambil kanan guys. Dan di depan itu ada akuarium outdoor. Ini yang dulu sempat viral dan waktu pertama kali pemasukan ikan, pemeliharaan ikan itu yang pertama mati guys ikannya. Ya mungkin kurang adaptasi ya, atau mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain gitu cuy. Karena yang namanya makhluk hidup itu pasti banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenapa ikan itu bisa mati guys. Jadi seperti itu ya. Wih, di depan ini ada Stadion Gajayana ya guys ya. Ini salah satu stadion tertua di Indonesia yang saat ini sedang mengalami renovasi dan pembaruan ya. Revitalisasi atau apa itu ya. Karena di tahun 2025 ini Stadion Gajayana ini menjadi venue utama penyelenggaraan Porprov, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ya di tahun 2025 ini. Jadi target untuk pembaruan dan penyegarannya itu ditargetkan selesai di bulan Juni guys. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan saja bisa sesuai dengan target dan rencana awal gitu ya. Oke, kita lanjut aja guys. Dan di depan kita sudah masuki kawasan Ijen Boulevard guys. Ini juga menjadi salah satu tempat yang tidak boleh dilewatkan ketika kalian sedang berkunjung di Kota Malang ya. Dan di sini juga banyak sekali tentunya kenangan-kenangan yang pernah kalian ukir di sini ketika sampean berada di Kota Malang ya. Entah itu pacaran di pinggir taman, entah itu jajan di Museum Brawijaya, dan entah itu CFD di hari Minggu bersama si doi gitu ya. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan di setiap sudut Kota Malangnya guys. Dan ini bisa teman-teman lihat kondisi perawatan Taman Ijen ini sangat bagus sekali ya. Ini bisa teman-teman lihat sepanjang taman rumputnya itu nggak ada yang mati dan tanamannya itu tumbuh dengan segar ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Saya apresiasi setinggi-tingginya untuk Dinas Lingkungan Hidup bagian RTH ya, ruang terbuka hijau. Jadi ini masuk tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup guys untuk taman ini ya. Jadi saya apresiasi setinggi-tingginya untuk DLH ya. Terima kasih sudah merawat taman yang menjadi salah satu ikoniknya Kota Malang, yaitu Taman Ijen. Nah di depan itu ada Museum Brawijaya guys. Nah di depannya ada tank-tanknya juga. Kalau ini di dalam itu biasanya ada street food ya. Untuk di hari Jumat ini kayaknya pada tutup ya, atau mungkin kegiatan berjualannya itu masih belum dilanjutkan ya, karena ini mengingat habis hari raya ya guys ya, habis hari raya Idul Fitri dan mungkin masih belum beroperasi ya. Ini rumah-rumah di Jalan Ijen ini kok bagus-bagus ya. Ini rumahnya siapa guys? Orang-orang yang punya rumah di Jalan Ijen itu kerjanya apa sih guys? Saya kan jadi termotivasi gitu untuk memiliki salah satu hunian di sini gitu cuy. Cuman ya gitu berapa puluh M gitu. Jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah. Yang namanya mimpi kan nggak ada yang tahu ya. Yang namanya mimpi boleh kita mimpi setinggi-tinggi langit,
masalah nanti terwujud atau enggak itu tergantung usaha dan doa kita, dan tentunya tergantung dari kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti itu, gak ada yang tidak mungkin di dunia ini guys. Dan ini kita masuki di kawasan utama orang-orang bucin guys. Jadi di sini ya. Jadi kalau kalian pernah mengenyam pendidikan di Kota Malang atau pernah kerja di Kota Malang, pasti sudah nggak asing dengan namanya ini, kursi-kursi ijen, taman ijen. Nah, seperti inilah. Banyak sekali kan orang-orang bucin karena di sini memang minim pencahayaan, jadi cenderung lebih remang-remang. Itu satu. Yang kedua, di sini itu minim budget guys. Jadi kalian nggak perlu merogoh koceng dalam-dalam untuk sekedar bucin atau bermadu kasih di samping jalan ya. Tapi kalau menurutku sendiri kok nggak enak ya bucin di kursi-kursi sebelah jalan raya guys. Tapi yang jelas Pemkot Malang itu seharusnya memperhatikan tempat itu ya, karena beberapa kali di sana digunakan yang tidak semestinya gitu guys. Karena ada beberapa kasus yang terjadi di kursi taman ijen itu ya, cipokan lah, mesum lah, dan lain sebagainya ya. Karena yang namanya nafsu itu nggak bisa dikendalikan guys. Biasanya seperti itu ya, bisa dikendalikan, cuman kalau sudah dikerubungi dengan nafsu ditambah dengan bisikan-bisikan setan, itu sangat sulit sekali kalau memang imannya benar-benar gak kuat sama sekali gitu ya. Jadi seperti itu cuy. Oke, kita masuk di jalan sini guys. Ini jalan Jakarta atau jalan Bandung ini ya, saya juga kurang tahu guys untuk jalan sini ya. Oke, mungkin itu saja guys video yang dapat saya sampaikan ya. Sebelah kiri ada UMM kampus 1. Jadi kampus 1-nya di sini. Terus kampus 2-nya ada di Jalan Bendungan Sutami. Terus yang kampus ketiganya itu ada di Telogomas. Jadi seperti itu cuy. Untuk yang terbesar itu ada di kampus 3 Telogomas gitu ya. Jadi seperti itu cuy. Mungkin itu saja guys video yang dapat saya sampaikan, video yang dapat saya share ke kalian. Mudah-mudahan dengan adanya video ini rasa rindu kalian dengan Kota Malang bisa terobati, dan mudah-mudahan bagi kalian yang pernah mengenyam pendidikan di Kota Malang, mudah-mudahan video ini bisa membawa kalian bernostalgia di Kota Malang ya guys ya. Bagi kalian yang ingin saya berkunjung di salah satu tempat, silakan di komen di bawah ya. Silakan drop komen kalian di bawah. Mas, saya ingin coba berkunjung di sini. Insya Allah kalau saya ada waktu lenggang, saya buatkan videonya ya guys ya. Jadi seperti itu cuy. Oke, saya akhiri sampai sini guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada salah kata, salah perbuatan, salah tingkah laku, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya guys. Karena manusia tempatnya luput salah dan dosa, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya pamit undur diri. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe guys, agar channel ini tetap berkembang dan agar tetap memberikan kontribusi positif bagi kalian semua cuy. Oke, saya pamit undur diri. Salam satu aspal. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara cuy. Oke, bye bye. Terima kasih.